Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya ibu-ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semua? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul karamah, asatidzah, ibu raja, ibu RW, ibu RT, semua yang hadir yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang telah menghibur kita di siang hari ini. Mudah-mudahan siapapun yang hadir di majelis ini Allah jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak cucunya soleh dan solehah, diberikan rezeki yang halal luas dan barokah. Syukur-syukur semuanya bisa pergi ke muka Allah, istiqamah dalam ibadah, akhir hayatnya husnul khatimah. Salawat dan salam untuk kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mencintai umatnya, menyayangi umatnya, melebihi Nabi yang lain cinta dan sayang pada umatnya. Setiap tahun baginda Nabi kurban 2 kambing, 1 kambing mendoakan Allahumma taqabbal hadza min Muhammad wa ali Muhammad. Kelima ini dari keluarga Muhammad dan keluarga Muhammad. Satu lagi beliau sebutkan taqabbal hadza min ummati Muhammad, ini dari umat Muhammad yang belum mampu berkorban. Rasulullah sedang berkorban atas nama umat ini. Kemudian cintanya juga tergambar dengan beliau dan disiapkan surga, para malaikat siap menyambutnya, tapi beliau tetap menangis. Ya Rasulullah, ini maka pengiran aku menangis yang Rasul. Maka Nabi menjawab, ya Jibril ummati, ya Jibril ummati, bagaimana nasib umatku? Hei Jibril, bagaimana nasib umatku? Lalu Jibril pun membaca ulang-ulang, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kelak Tuhan akan berikan nikmat kepadamu sampai hari kamu ridho. Kata Nabi, idza lan arda wa wahidun ummati finnar. Kalau begitu sekali-kali aku tidak akan ridho kalau ada satu saja umatku masuk api neraka. Maunya Nabi semua umatnya masuk surga. Kita awali kita dengan salawat dulu. Ibu mau salawat bareng-bareng? Mau lagu lama atau lagu baru? Yang baru belum lama. Yang lama udah lupa. Yang biasanya yang lama ya. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin bi anillah ya Allah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah
من الآفات والندمان إلى إحسان الأمة من الآفات والندمان ومن أمن ومن أمة بأن البرية صلاة سلام الله على رسول الله صلاة سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله minni manzilatan yaumal qiyamati aksarukum salatan. Di antara kalian yang paling dekat dengan aku yang paling banyak sholawatnya, yang paling bagus tauhid akidahnya, yang paling bagus akhlaknya, yang paling baik sholawatnya, paling banyak sholawatnya. Mudah-mudahan semua dekat dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita siang hari ini tentang berkorban. Waktunya saya sama sebagai berapa ya? 9.30 Ya, harusnya 10.30. 10.30. Kirain sampai asar. Boleh kalau Ustaz kita gitu ya. Iya. Ini lagi turun hujan, alhamdulillah. Ini hujan penuh dengan berkah. Sebanyak air yang diturunkan oleh langit sebanyak itu rahmatnya Rabbul Alamin. Bahkan melampaui itu semuanya. Semoga semua ibu-ibu yang nanti mendapatkan rahmat Allah. Itu yang pertama, kata Nabi Nayyuji ahadukum minannar, tak seorang pun dari kalian yang selamat dari api neraka illa ayatarummanani Allah birahmatihi wa fadli, kecuali kalau Allah curahkan rahmatnya karunia pada kalian baru kita selamat dari api neraka. Wala yudkhilul jannah amal ahadikum la yud'ilu amal ahadikumul jannah, tak seorang pun yang amal bisa membawa masuk surga. Lalu dengan apa ya Rasulullah? Wala anta ya Rasulullah, wala anta kata Nabi. Lalu dengan apa? Birahmatihi wa fadlihi, dengan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rahmat itu pula kita siang hari ini ngaji, datang ke majelis ini. Ibu-ibu ngaji, ibu-ibu bersimpuh begini tidak mudah kalau nggak ditolong sama Allah. Rumah saya dekat, yang dekat kadang-kadang juga berat melangkah. Saya sehat, yang sehat belum tentu bisa datang. Sehat, alun-alun kalau ada bisa, kalau wis nggak bisa. Halo, makanya bukan hanya sehat lahirnya, juga sehat batinnya. Bukan hanya sehat luarnya, sehat dalamnya. Maka butuh yang namanya sehat lahir batin. Dalam bahasa kita juga sering sehat walafiat. Walafiat itu sehat yang digunakan untuk kebaikan. Ibu sehat, tapi kalau ngaji berat, itu belum afiat. Sehat kalau dengerin ngaji panas, belum afiat. Sehat kalau lihat HP, lihat Al-Quran, males, belum afiat. Sehat kalau bangun malam, bangun nggak malam? Ngapain? Kamar mandi ngapain? Penting, lalu tidur lagi, belum afiat. Tambahin sholat minimal 2 rakaat 1 witir, syukur-syukur bisa 8 rakaat 3 witir. Jangan lupa doain diri ini, doain pasangan kita, doain orang tua kita, doain anak-anak kita, doain juga ustadz-ustadzanya. Bu, cuma doain ustadz-ustadzanya enggak? Halo, doain ya? Jujur,
lupa aja. Doain, saya kalau malam doain juga, doain ila ruhi wa jasadi untuk ruhku dan jasadku, ila ruhi auladi untuk roh anak-anakku, ila walidayya untuk kedua orang tua, dan ila jamaah untuk jamaahku, terkhusus jamaah al-Muis. Doain majelis taklim khairul nisa, sebaik-baiknya perempuan kumpul di al-Muis. Nama ini kan harap khairul nisa, betul. Jadi pekan sekarang di sini, nanti di tanggal 29-nya kalau nggak salah di Manudin. Ibu Manudin juga ya. Insya dan ngumpul majelis ilmu. Kenapa? Innal arwah ini sumiyatu ini dan judul mujaddadah. Ini sebagai tentara-tentara yang ngumpul, roh-roh yang baik ngumpul sama yang baik, roh yang pencinta Quran ngumpul sama ahli Quran, roh pencinta ilmu ngumpul sama ahli ilmu, roh pencinta zikir ngumpul sama ahli zikir. Nanti di akhirat juga kumpul lagi. Wa'ulaika ma'alladzina an'ama alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dikumpulkan bersama nabiyyin, siddiqin, syuhada dan shalihin. Itulah sebaik-baik rumah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semuanya bersama mereka di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Tentang hikmah berkorban. Sebelum hikmahnya, apa sih sebenarnya hukum berkorban itu? Ibu tahu nggak hukum berkorban? Halo, udah tahu belum? Belum. Mau tahu? Pertama, hukum korban menurut Imam Hanafi itu wajib bagi yang mampu. Wajib, kalau wajib berarti harus, kalau nggak korban dosa bagi yang mampu. Siapa dan bagaimana mampu menurut Imam Hanafi? Mampu itu kalau dia punya simpanan 200 dirham setara dengan nisab zakat mal 80 gram emas, kurang lebih 80 juta. Yang punya tabungan 80 juta wajib korban. Halo? Ya. Yang punya tabungan 80 juta wajib? Itu kan tabungannya banyak. Tabungannya nggak harus tertulis, karena tabungannya ada di emas, di cincin, di kalung, di gelang. Tabungannya banyak itu. Wajib berkorban 80 juta, korban 3,5 juta. Maka dia wajib menurut Imam Hanafi. Imam Malik, oh bukan wajib tapi sunnah muakkad. Sunnah muakkad bagi yang mampu. Siapa yang mampu dia bisa beli hewan kurban, punya simpanan buat hidup 1 tahun. 1 tahun 20 juta cukup nggak? Halo? 20 juta cukup nggak? Kalau nggak cukup 30 juta ya teman-teman, nggak apa-apa deh. 30 juta ya, beli hewan kurban 3,5 juta. Nah, dia sudah sunnah, maka sunnah yang sangat dianjurkan. Menurut Imam Syafi'i beda lagi. Imam Syafi'i mampu itu kalau dia bisa beli hewan kurban, punya simpanan buat dimakan 3 hari, hari tasrik di tanggal 10, 11, 12, 13, 3 hari. Punya simpanan buat makan 3 hari, punya uang 10 juta atau 5 juta deh, 5 juta buat beli hewan kurban 3 juta, 2 juta 3 hari cukup gak? Maka Imam Syafi'i sunnah muakkad ada 2, sunnah ainiyah dan sunnah kifayah. Sudah paham belum sunnah ainiyah sunnah kifayah? Nah, dengan ngaji nanti paham. Sunnah ainiyah itu tiap pribadi minimal seumur hidup pernah korban sekali. Tiap diri ini seumur hidup pernah korban sekali, sunnah ainiyah. Dan sunnah kifayahnya setiap tahun 1 keluarga yang korban 1, sunnah kifayah. Setiap tahun udah korban
Nah ini kan sunnah kifayah. Kemarin udah tahun ini kalau punya duit korban lagi. Kalau begitu enakannya nggak punya duit ya udah nggak usah punya duit aja. Ikut seneng berkorban, seneng terima daging korban. Senang berkorban. Senang Berkorban. Yang berkorban dapat dua, dia dapat anaknya dan dagingnya juga. Ayam berkorban dapat sepertiga dari hewan korban, boleh ambil sepertiga. Sepertiga buat si pengkorban, sepertiga buat fakir miskin, sepertiga buat orang-orang kaya maupun miskin di sekelilingnya, semuanya dapat. Ini orang korban boleh, orang kaya boleh. Kepada si fakir tolong mereka. Mereka itu makannya kalau pas korban doang, makan dagingnya kalau pas korban doang. Nah kepada si kaya itu untuk ingetin, seharusnya itu kamu yang korban malah terima daging korban, tidak nyentil gitu kan, untuk buat si kaya. Jadi penting untuk itu. Nah, itu yang ketiga Imam Syafi'i. Jadi sunnah ainiyah, sunnah kifayah. Menurut Imam Hambali, Ahmad bin Hambal, itu mampu itu gak harus punya tabungan dulu buat dimakan 3 hari, tidak harus. Mampu itu ketika seseorang itu bisa minjem, bisa beli, bisa bayar, itu tidak mampu. Nah orang sekarang ini banyak begitu. Dia mampu beli handphone, mampu beli mobil, korban nggak mampu. Halo, ada yang begitu? Kenapa? Ini kan nyicil semua kredit Ustaz. Nah kalau kredit motor boleh, kredit mobil boleh, kredit korban juga boleh. Untuk urusan dunia boleh, kalau nggak boleh atau. Tetapi menurut jumhur ulama, ya kalau nggak mampu karena sudah makan, nggak perlu sampai minjem-minjem. Menurut jumhur ulama. Nah, yang boleh terjadi apa? Misalnya gini, ibu gajian tanggal 20. Ini penyembelihan hewan korban tanggal 15, 17 misalnya. Kalau tanggal 20 nanti sudah lewat. Nah, saya minjem dulu pas gajian saya bayar. Boleh itu, boleh. Jadi disitulah sesungguhnya kita harus ngerti dulu hukumnya. Kemarin yang ngomongin saya bungkus yang di sana bungkusnya. Kalau saya dari Jerman juga kemarin ketemu di bis kan itu ya. Bisnya mana bu? Bis apa namanya? Bu Biati ya. Bur ya, bubur ya. Kamu pulang kampung antar ibu. Porsinya kanan kiri. Di kanan sebelah sama sini. Saya sama ibu saya. Beliau kan super nawa. Saya tangan celake. Ada yang dari Jawa? Jawa kabeh. Wes kangen dapat bos Jawa gitu. Asal kan? Mana boten? Mana dari mana? Dari bahasa Indonesia. Ono kiri, Boyolali, Sragen, apa Tegal, namanya Gunung Kidul, Nganjuk, Blitar. Jadi saya kemarin ngantar ke Blitar, ke mana itu, ke Kediri, anak saya lagi kursus di sana, kursus bahasa Arab. Memang ya itu campur Inggris, dia sudah ke kampung Arab, ke kampung Mandarin, dia juga ngapal Quran nanti kalau juz. Sekarang belajar bahasa Arabnya 7 bulan. Jadi di situ alhamdulillah ya menuntut ilmu, pengen nambah ilmu. Baik, maka saya juga sarjana sastra Arab itu S1-nya. Tapi anak terus bahasa Arab sama orang lain. Kenapa? Yang berbagi itu kan begitu. Kalau kita ngajarin anak kita sendiri malah nggak sempat. Anaknya kiai juga belajar ke kiai yang lain. Kenapa? Beda. Belajar sama orang tua, orang lain itu beda. Ibu-ibu misalnya, ibu punya suami ustaz, dinasihatin ustaznya, pinteran ibu nasihatnya. Suaminya nasihat satu kata, ibu 5 kata. Beda. Halo? Kadang-kadang begitu. Baik, kita kembali lagi.
hikmah. Jadi hukumnya bisa wajib, bisa sunnah muakkad, sunnah ainiyah, sunnah kifayah. Kita pakai Imam Syafi'i kan berarti sunnah ainiyah dan kifayah. Sunnah ainiyah ya Pak, ya sebelumnya pernah korban sekali minimal. Wah saya nggak bisa usahain. Kenapa? Ternyata itu bukan masalah karena mampu, tapi karena mau. Pemulung korban ada nggak? Ada. Bahkan itu ada seseorang yang dia nawar waktu itu masih ya punya uang cuma 600.000 masih dapat. Kenapa? Ini paling murah 1.200.000 tapi duit saya punya cuma segini doang. Ya sudah Bu, gak apa-apa deh. Karena ibu udah nawar dari tadi ini mudah-mudahan males deh, biar males deh. Ngasih tambah 50 buat antar yang antar ini, buat ongkos yang antar. Nah ketika dia nganterin sampai ke rumahnya itu, rumahnya masuk ke dalam, ternyata rumahnya itu pendek, cuman gede, nggak ada kayu, kursi, nggak ada meja, cuman ya tidur aja di lantai. Di situ adanya nenek-nenek sama 2 anak yatim. Tapi dia mau korban. Ini sampai tadi yang minta melangkau jadi nangis nih. Jadi nggak usah, langsung pulang lagi, ditinggal kambingnya gitu aja. Padahal dia hidupnya kayak gitu mau korban. Yang kayak itu seharusnya terima dari, tapi dia pengen korban. Usaha udah nabung bertahun-tahun. Adanya nenek-nenek sama anak yatim 2, dia mau korban. Kenapa pengen? Nah kadang-kadang itu bukan masalah mampu, tapi maunya. Dia pengen punya kemauan yang kuat. Maka kita kalau kita usahakan insya Allah pernah setahun itu yang namanya sudut pernah korban sekali minimal. Kalau bisa idealnya setiap tahun korban. Satu keluarga itu ada satu, entah 2 orang satu, 3 orang satu, 7 orang satu. Kalau saya kan 9 orang, istri 1, anak 7. Karena saya baru 7 ya. Saya baru 7 anak. Nambah anak nambah istri. Nambah anak. Kenapa? Kalau nambah anak nambah amal, nambah istri nambah biaya. Lah iya kan? Jatahnya kalau buat anak kan pasti ngalir amal. Amal anak, amal orang tua, amal istri bukan amal suami. Beda gitu. Ini kembali lagi tadi. Jadi sesungguhnya satu keluarga itu 1 orang sudah cukup, sudah mencukupi. Itu sunnah kifayah tiap tahun sekali. Loh, tiap tahun sekali besar. Dan kamu terima rezeki bukan hanya tiap tahun. Ada yang tiap bulan, ada yang tiap hari. Ibu kan dapat rezeki tiap hari. Halo? Tiap hari kan? Bahkan tiap jam, tiap detik dapat rezeki. Sehat rezeki kan? Rezeki. Sehat rezeki. Ibu mau nggak dikasih duit banyak tapi sakit-sakitan? Sama sehat tapi pas-pasan. Pilih mana? Sehat duit banyak. Itu mah nggak salah. Jadi yang penting sehat dulu. Walaupun orang itu kalau sehat walaupun makan cuma sama rendang enak. Cuma sama sate enak. Sakit sama tusuk sate nggak enak. Sakit sama rendang itu udah gak enak. Semua pahit, betul. Dengan sehat ini nikmat. Wa bi aidi ala irofinguma tukati nikmat melakukan itu yang kalian dustakan. Jadi ujian itu berkorban itu ujian. Kalau sama Nabi Ibrahim ujiannya berat, bukan hanya harta. Ya Ulaini Al-Manabiyani Al-Bahuka Fandur Mata Tara Qala ya Batiman Batuk Barusadadiduni Insya'Allah Sadadiduni Insya'Allah Minasya'Abirin ayah bermimpi. Mimpi Nabi itu mimpi yang benar. Ru'yah sahihah. Jadi mimpi yang benar beda sama mimpi kita. Mimpi Nabi itu wahyu. Mimpi kita mikirin tentang
Mimpi kita banyak masalah. Mimpinya Nabi itu mimpi yang benar. Mimpinya orang-orang soleh juga benar. Yang baik-baik kan benar. Ini mimpi kok semalam aku mimpi buruk sekali. Suaminya diambil orang. Nah, itu mah mimpinya karena nggak wudhu dulu, nggak doa dulu itu mah. Ini mimpi yang benar. Apa mimpinya? Inni arabil manamiyati yang mau kawantul mata. Sungguhnya ayam menyembelih. Bagaimana pendapatmu? Jadi pagi hari Nabi Ibrahim Ismail sudah mandi bersih. Kalau mau diajak jalan ke tengah hutan, bawa tali, bawa pisau, digoda itu hajat. Itu bukan mau diajak amasnya, mau disembelih. Atas dasar apa Ibrahim menyembelih anaknya? Perintah Tuhannya. Lo kalau perintah Allah tidak akan menyanyiakan hambanya. Pergi kamu hai setan. Lempar jempol, pulang. Lalu digoda Ibrahim, ini anakmu satu-satunya, kenapa kamu mau sembelih? Ujian nyembelih anak satu-satunya itu berat ya? Anak satu-satunya soleh-solehnya. Nah kalau anaknya 7 kayak saya suruh nyembelih cari yang paling bandel. Ini enggak, anaknya satu-satunya soleh lagi. Suruh nyembelih itu didapat ketika udah tua, umurnya udah 80 tahun, sampai 120 tahun. Wah ini sudah saatnya punya anak, belum punya anak juga beliau berdoa Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah karuniakan kepada aku anak yang soleh. Fabasyarnahu bi ghulamin alim, kami kasih kabar gembira dengan anak penyantun soleh. Diperintah menyembelih lagi soleh-solehnya, lucu-lucunya umurnya kurang lebih 13 tahun. Ketika itu Nabi Ibrahim dulu memang pernah. Nabi Ibrahim itu sangat mulia akhlaknya. Kalau ketemu orang ngajak makan, padahal nggak kenal makan bareng. Ada tamu nggak dikenal, dikeluarin sapi. Daging sapi, bukan sapi dikeluarin. Daging sapi untuk dimakan bareng. Padahal orang nggak dikenal, tamu nggak dikenal. Saking populernya beliau nggak mau makan sendiri, makannya bareng kalau maunya. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu ada yang datang minta kambing dikasih kambing, datang minta lagi dikasih lagi. Ya, kalau sebukit saya kasih jangan cuma kambing anak. Kalau saya suruh mengorbankan karena Allah, saya korbanin dalam hati. Bener, ditagih anaknya gede, ditagih lewat mimpi. Ani atau menyembelih pun bagaimana pendapat? Ya kalau perintah Allah lakukan ayah. Diikat tangannya, ikat kakinya. Nah ini gimana nih? Baju apa nanti? Kalau kena darah ya ibu jadi ikat, lepas dulu ini, lepas dulu yang ini, diikat. Ketika diikat, disembelih. Tadinya wajah ketemu wajah. Ternyata nggak mempan pisaunya. Kenapa? Allah nggak menghendaki. Kalau Allah nggak menghendaki, pisau itu nggak bisa melukai. Bisa melukai dengan izin Allah. Mungkin ayah tiba sudah tempur nggak bisa juga. Walaqad samawati dengan jadiin ketika Ibrahim Ismail melepaskan televisnya. Ayah sudah siap, ayah sekarang ganti milik enggak. Butuh malaikat sampai takbir itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini ada seorang manusia mengorbankan anaknya karena perintah Allah. Dulu malaikat punya prasangka manusia akan mengorbankan orang lain menumpahkan darah, tapi ini karena perintah Allah. Takbir seketika kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa nadaina ya Ibrahim, dari puncak bukit malaikat Nabi wahai Ibrahim, qad sadaqta ru'ya innaka dzalika najib muslimin. Kau telah benarkan mimpi itu, demikian kami balas orang-orang yang berbuat baik. Wa fadainahu bi dzibhin adil, kami ganti dengan sembelihan yang besar. Yang ketiga ketika disembelih tadi, Ismail ke belakang, tiba-tiba diganti kambing ibas. Ketika jadi kambing ibas, Ismail di belakangnya. Secepat kilat beliau ayunkan pedang, secepat kilat malaikat datang membawa kambing.
Itu kambingnya dari mana? Tahu nggak? Dari Kinayungan. Bukan. Itu kambingnya dari kambing surga. Dan dari mana asalnya? Jadi ini ada ketersambungan sejarah kurban Nabi Ibrahim dengan kurban anak-anaknya Nabi Adam. Nabi Adam punya istri namanya siapa? Hawa. Siapa? Hawa. Orang perempuan jangan ngomong Hawa, ya mana Hawa. Maka kalau ada kan itu ada. Maka kalau perempuan banyak ngomong wajar, namanya juga harus punya Hawa. Hawa kan. Hawa itu mengandung 20 kali. Berapa kali? 20 kali. Setiap lahir kembar. Hanya sekali yang kembar. Pertama lahir yang namanya Qabil, pasangannya Iklimah. Dia digauli di surga, karena disebut anak surga. Kalau ini kan anak bumi semua beda. Lalu yang kedua itu Habil, pasangannya Labuda. Diperintahkan Allah ketika itu Nabi Adam untuk mengawinkan silang kakak sama adik, gak boleh dia satu kandungan bareng. Jadi Qabil dengan Iklimah, Habil dengan Labuda. Kata Qabilnya dengan Labuda, Habil dengan Iklimah. Jadi disilang dibalik. Lalu enak saja, enakan dia kan cantikan Iklimah. Kita kan anak surga, kok cantikan sama anak bumi. Dari itu dia gak rela. Itu kan pandangan ayah doang, bukan perintah Allah kan. Dia kok ngeyel sih gitu. Saat itu anaknya Adam sudah berani mentah. Ini perintah Allah, ya sudah kalau begitu kalian berdua berkorban. Tapi sebelum itu kamu Habil, kamu ngembala, Qabil kamu bertani. Nanti setelah waktunya panen, kemudian hewan ternaknya banyak, silakan kalian korban. Siapa yang diterima korbannya, dia dapat Iklimah yang cantik dari surga tadi. Itu kan calon-calon penghuni surga sebenarnya. Tapi di surga kadang-kadang aneh. Nanti menjadi budak ting-ting lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Lanjut ya nih. Tadi sampai mana tadi? Jadi ting-ting. Tenang Qabil itu, tenang Qabil. Jadi Qabil tak mau kalau suruh nikah sama Labuda, maunya sama Iklimah, dia anak-anak surga sama. Ya sudah kalau begitu bertanam, Qabil bertanam, Habil berbala. Waktunya panen, Allah perintahkan kalian berkorban. Qabil, saya ini sampai-sampai nanam, numpuk, nyangkul. Ini suruh setelah panen suruh berkorban, ambil gandum yang busuk-busuk, taruh gunung ini dikorbankan atas nama Allah. Si Habil cari kambing yang paling bagus. Ini untuk Allah, karena Allah, karena itu rezeki dari Allah, kata Habil. Ketika dibawa ke bukit, disambar kambing putih, kambingnya bawa naik ke surga. Nah, itu gantung karena busuk-busuk, Allah nggak terima. Diceritakan dalam surah Al-Maidah disebutkan. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Al-Maidah ayat 27. Hai Muhammad, bacaan pada umat kisah korbannya Habil dan Qabil dan Habil. Iqrarlah korban ketika keduanya berkorban, fatuqu bila min ahadihima. Ada yang diterima korbannya, ada yang tidak diterima. Jadi tidak semua korban diterima. Kalau yang diterima itu pilih kambing yang terbaik, korban yang terbaik, itu persembahannya dari Allah untuk Allah, karena Allah diterima. Lalu Qabil yang tidak diterima marah dia. Kenapa marah? Nah, kalau karena nggak diterima kan jadi nggak dapat Iklimah. Karena yang siapapun yang diterima nanti korbannya dapat Iklimah, dapat jadi surga nanti.
Qabil marah, udah begitu beranak pinak nanti anak-anaknya ini juga mencela Qabil, kemudian perbuatannya buruk, korbannya nggak diterima. Nah sementara Habil tambah puji-pujian, maka ini hasud dan gila. Aku lama begitu aku bunuh kamu, kata Qabil, kata Habil, apa salah saya kan cuma ngikutin perintah Allah, kenapa saya dibunuh? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya terima korbannya orang-orang yang bertakwa. Lalu Qabil membunuh saudaranya Habil. Makanya nanti di antara dalam kandungan Hawa itu ada yang satu yang tidak benar untuk gantiin Habil yang dibunuh oleh Qabil. Nah, kisahnya itu kambing yang punya Habil dibawa ke surga. Pas Ismail disembelih itu diganti dengan kambing kibas dari surga, bukan dari kinayunan. Jadi mana Bu? Surga. Makanya kalau yang nanya kenapa bukan sapi, bukan unta yang ganti? Dan dulu kan korbannya Habil itu kambing kibas, maka digantiin kambing kibas. Ada ketersambungan sejarah. Lalu Ismail disembelih. Kenapa Ismail disembelih tidak umpan? Bu? Karena disembelih itu pakai pisau yang tajam, batunya belah dengan pisau ini. Ini kok Ismail lehernya ini kok nggak mampu tulis sembelih. Ismail, dalam diri Ismail itu ada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena anak cucu nanti akan menjadi Nabi Muhammad. Kalau Ismail disembelih habis Nabi Muhammad nggak ada, maka nggak mampu. Disembelih apa? Dalam diri Ismail ada Nur Muhammad SAW. Sama Nabi Ibrahim dulu kan dibakar, mempan nggak? Nggak mempan. Dalam diri Ibrahim ada Nur Muhammad. Nanti kemudian turun itu dari Ibrahim itu nutfahnya itu menjadi Ismail yang nanti itu menjadi bapak moyangnya Nabi Muhammad. Ketika dibakar Ibrahim, beliau hanya pasrah sama Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah Wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah dan sebaik-baik itu, sebaik-baik penolong. Ikat itu tali, mengikat seluruh badannya, dilempar dengan manjani. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal. Allah berfirman, qul la ya'lamuuni ba'da wassalaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah dingin, selamatkan Ibrahim. Api pun menjadi dingin. Ibu kalau kedinginan membeku 3 hari, kira-kira gimana? Mati. Maka tidak cukup dingin, wasalaman dan selamatin. Jadilah dingin dan selamatin Ibrahim. Jadi dingin itu api. Tapi jangan coba-coba menyalahin kompor. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kebakar nanti. Kenapa? Dikirnya Nabi Ibrahim beda kelas kita. Beliau sudah main, yakin, aku yakin. Kita ragu-ragu, nggak begitu yakin. Kebakar. Jadi di situ sesungguhnya Nabi Ibrahim kamu mati bakar, ada Nur Muhammad dalam tulang sulbinya. Ismail tidak mempan. Nabi Muhammad itu pernah mau disembelih 2 kali, tapi selamat terus. Kenapa? Kakeknya dulu Abdul Muthalib pernah mencari jam-jam sudah lama tertimbun, nggak ketemu. Kali nggak ketemu berhari-hari, berbulan-bulan. Nanti kalau ketemu saya akan undi salah satu anak saya buat persembahan. Biar itu persembahan. Benar ketemu. Setelah mandar begitu, diundi. Ketika diundi keluar Abdullah. Padahal Abdullah itu bapaknya Nabi Muhammad. Ini anak yang paling disayang, yang paling bagus akhlaknya. Orang-orang bilang jangan disebut dia. Ganti aja, ganti mana? Ganti 10 ekor kota. Lalu undi lagi ganti. Kenapa yang paling bagus dan mau disebut? Diundi lagi Abdullah lagi. Sampai 10 kali undian Abdullah. Kata orang-orang yang soleh di situ,
ini kalau di beberapa kali tetap Abdullah, karena memang Abdullah ini adalah orang yang paling baik berkorban, maksudnya orang yang paling mulia. Ya sudah kalau gitu udah 10 kali sudah cukup. Ini 100 ekor unta berganti nada tadi. Makanya kalau orang membunuh itu gantinya 100 ekor unta. Satu unta 50 juta kali 100 berapa? Hitung sendiri. Wow, itu bisa 2 miliar itu. Udah kalau gitu akhirnya udah cukup ini. Abdullah bin Selamat menikah dengan Nabi. Kenapa Abdullah selamat dari penyembelihan? Dalam diri Abdullah ada Nur Muhammad. Siapapun yang dekat dengan Nabi Muhammad Allah akan selamati. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam. Adem lahirnya, adem batinnya. Kalau kita ngaji, sholawatan, mikir kayak gak punya hutang, lupa semua. Nikmat ngaji itu nikmat yang rohaninya sehat. Kalau rohaninya nggak sehat, panas tuh. Ini Ustaz sama lama sih. Kalau sakit, tapi kalau sehat nikmat. Nikmat atau enggak nikmat? Alhamdulillah. Berarti ibu sehat semua. Sehat lahirnya, sehat batinnya. Cantik luarnya, cantik dalamnya. Pintar beauty kecantikan dari dalam. Cantik luar, kalau nenek-neneknya cantik lagi. Tapi kalau cantik dari dalam, oh sampai dengan terlihat cantik. Kenapa? Akhlaknya yang mulia, budi pekertinya yang mulia. Amin ya robbal. Jadi korban itu bukan masalah mampu dan mampu, tapi ada niat yang tulus, dia lebih mencintai Allah, dia akan diberikan kemampuan. Gak tahun ini, tahun besok, tahun besok nanti dia sudah berjuang untuk berkorban di jalan Allah. Jadi masalah cinta, kamu lebih cinta Allah atau cinta anakmu Ismail atau Nabi Ibrahim? Buat kita, kamu cinta Allah atau cinta hartamu? Kenapa? Itu nanti akan kamu bawa. Rumah gak dibawa, anak-anak gak dibawa. Nanti kalau ibu mati, anaknya mau direbut, enggak. Suaminya boro-boro nikah lagi, enggak mau. Rumah juga gak dibawa. Nah, korban ini yang akan dibawa. Yang kamu makan jadi kotoran, jadi mata, jadi usang. Yang kamu amalkan di jalan Allah, itu yang kamu bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian cinta, kamu lebih cinta Allah atau cinta harta? Maka di situ ya, kalau belum mampu tiap tahun 2 tahun sekali, tidak mampu 3 tahun sekali, pokoknya berusaha untuk mampu. Yang mampu beli onta kurban onta. Yang mampu beli sapi korban sapi.
Yang mampu beli kambing, kurban kambing. Yang nggak mampu, kurban perasaan. Ya Allah, saya sudah pengen kurban, tapi belum bisa kurban. Mudah-mudahan tahun besok bisa kurban. Sekarang saya mampu, baru saya kumpulin baru 1 juta. Ya setahun lagi 2 juta, 3 tahun 3 juta. Insya Allah sudah dapat walaupun kecil-kecil. Tapi sudah punya niat. Tahun ketiga rumahnya bocor. Ini rumahnya udah bocor, ini mau gantiin asbes atau korban ya? Bu, Ibu, udah punya 3 juta, rumahnya bocor, asbesnya pecah. Ayo, mau korban atau ganti asbes? Asbesnya pas kamar tidur lagi, jadi bisa bahasa di kasurnya. Akhirnya buat beli asbes, ya Allah. Akhirnya tahun ketiga korban perasaan. Yang utama udah berniat sungguh-sungguh, kemudian ikhlas yang korban, ikhlas panitianya, ikhlas juga yang terima. Ini kadang-kadang terima aja kayak ikhlas pulang mulu. Nggak mungkin lah panitia itu ngasih tulang semua, nanti ada tulangnya, ada dagingnya, ada gajinya. Kenapa kalau nggak daging semua nggak makan? Karena biar pantas-pantasnya ada berat-beratnya ngasih tulang. Gaji itu juga bagus. Kalau daging itu sifatnya panas, gaji itu sifatnya dingin, dimasak bareng, nanti biar nggak kepanasan badannya, campur dingin jadi anget. Tapi kalau gaji semua kan kedinginan, maka di situ dicampur ada tulangnya, ya buat resop barangkali, kan bau-bau tulang juga enak. Halo, kalau udah resop, tulangnya jangan dimakan. Tulang itu wajib, jin-jin itu makan dari tulang-tulang sebagai orang Muslim yang jin Muslim. Tulang ayam, tulang ikan, tulang jangan dimakan. Itu dibuang. Sekarang orang-orang udah geragas dibikin tulang-tulang. Ayamnya dimakan terus, itu di presto, itu tulangnya dimakan terus, jinnya pada marah, pasukan jin. Pada pasukan banyak kan, orang-orang kenapa? Dibikin tulang-tulang itu bagian dia dari kasih itu makanan jin kata Nabi yang tulang-tulang itu makan sekedarnya, sup-supnya boleh diserut-serut, tapi tulangnya kasih jin. Kalau makan ayam, makan yang namanya burger, tulang-tulangnya kepalanya kasih kucing, disisihkan, jangan dicampur sama kasihan kucing korek-korek. Itu sedekah sama kucing juga bernilai sedekah. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Kalau tetapkan kita berbuat baik pada segala sesuatu. Sama kucing harus baik. Sama kambing kalau nyembelih itu jangan menasah depan kambing. Itu tajamkan pisaumu lalu sembelih dengan sembelih yang terbaik. Jangan sampai itu kambing itu trauma belum disembelih. Apalagi sampai tumpul pisaunya itu bukan mati karena keluar darah, karena beli. Jangan sampai ditajamkan itu pisaunya. Baik-baiklah kamu sama binatang suruh baik, apalagi sama anak, sama suami. Naulin suami yang lembut, yang bebek bangun, yang bagus tuh, yang bebek bangun iya. Kalau masih mengantar bangun, kalau mengantar mama bangun. Kenapa udah nggak sensitif lagi? Dibilang bangun nggak bangun, sama anak bangunnya nggak cukup sekali 2 kali. Ayah bangun udah ada di subuh, nggak bangun cilantin, nggak bangun pakai kayu, nggak bangun pakai ember. Dipercikan aja, bangun ayo subuh wajib. Saya bilang kalau subuh sudah ada ini panas akhir, nggak boleh buka. Ayo tapi gendong, tak gendong, kemana-mana turun tangga, ayo tak gendong, nggak apa-apa. Istri kalau nggak apa tak gendong juga. Kenapa? Ini tanggung jawab masalah sholat.
Kamu cinta Allah atau cinta nafsu? Jadi cinta Allah, cinta duit, cinta anak, cinta Allah, semua diajak ke jalan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah akan kembali kepada mudah-mudahan semua khusnul. Amin. Maka perbuatan itu kepedulian sosial, maka tentu kamu cinta Allah, cinta hartamu. Jadi itu semuanya, bukan masalah punya nggak punya. Orang dibilang punya kalau nggak mau korban ya nggak korban. Mobil 2, rumah 3, motor 5 nggak korban. Kenapa nggak mau korban masalahnya? Tapi kalau mau, rumah kreat, nggak ada kursi, nggak ada meja, di situ cuma tanah doang sama tikar, korban mampu, dia mau berkorban. Jadi semangat untuk berkorban, mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan dapat dipahami. Yang mau tanya saya persilakan, monggo. Terima kasih Bapak Ustadz pencerahannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa mengamalkannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sesi tanya jawab, ada 3 pertanyaan. Nanti dijawab oleh Bapak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Fatmawati, Majelis Ainun. Yang saya tanyakan pada Ustaz, kebetulan saya kan megang ini Pak Ustaz, kurban sapi, Ya. 7 orang. Ya. Terus di dalam 7 orang itu kan di daftar namanya, Bu, ini nama kepala keluarganya ini gitu ya. Terus di strip keluarga besar. Nah, itu gimana Pak Ustaz? Nah, sedangkan kata Pak Ustaz tadi selama seumur hidup harus kurban sekali gitu kan. Nah, nanti kan kurban dong keluarganya karena udah kepala keluarganya itu berkurban. Gimana Pak Ustaz? Terima kasih. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung dijawab aja Pak Ustadz. Langsung ya. Jadi kamu usahakan paling enggak sebelumnya pernah korban sekali. Kalau yang berikutnya atas nama keluarga, kepala keluarga. Tapi yang sekali-sekali boleh atas nama istrinya, atas nama anaknya, ganti-gantian. Kalau yang untuk kepala keluarga tadi itu yang sunnah kifayah setiap tahun. Yang sebelumnya pernah sekali itu atas nama kita. Tapi kalau bapaknya nggak mau, ya sudah itu nanggung sendiri. Nanti korban sendiri. Ini kayak kambing sendiri di hari kiamat nanti. Tuh, karena kita pengennya bareng-bareng ya bareng-bareng gantian boleh. Jadi kalau memang belum pernah sama sekali ada nama ibu, nama anak. Nah berikutnya baru ada nama bapaknya. Itu sudah mewakili dari satu keluarga. Jadi itu sudah ainiyah. Ya memang ainiyah itu seumur hidup pernah korban sekali minimal. Nggak harus tiap tahun, tapi yang tiap tahun itu mewakili keluarga, yaitu kepala keluarga. Jadi boleh, bapak sendiri, ibu sendiri boleh, anak sendiri boleh. Tapi kalau cuma satu yang tiap tahun atas nama kepala keluarga boleh. Tapi kan saya pengen gantian yang tiap tahun besok gantian ibunya, gantian anaknya, boleh. Jadi di situ kenapa gantian ya minimal pernah berkorban atas nama dia sekali. Itu kalau sapi 7 orang. Korban 7 orang, kambing 1 orang. Ustaz, ini saya adanya 8 orang satu keluarga. Maunya ini kami 1 sapi nanti dari kiamat. Kalau 8 boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Halo? Halo. 8 orang buat beli sapi 1, nggak boleh. Kata muridnya nggak boleh. Ada yang pindah ke masjid lain. Nyari yang boleh. Mau dicontoh, ada yang boleh, ada yang tak boleh, nggak apa-apa, boleh. Tapi 8 orang sapinya harus gede. 8 orang sapinya harus gede. Nah, naiknya kan susah, harus beli bajiannya kambing. Bajiannya kambing, 1 sapi sama 1 kambing. Jadi boleh, 8 orang boleh, tambah 1 kambing. Jadinya 8 aja, 7 sapi ya 1 kambing. Halo? Ya. Kan tadi
tadi kan biar mau korban karena maunya itu nggak mau dipisah, ya udah tamunya yang gede tambah satu gajian kambing buat naik. Kenapa? Antimu doayaku fa'innahu atoyakum yawmal qiyamah. Besarkan hewan korbanmu, dia jadi tungganganmu di hari kiamat nanti, biar lewat-lewatnya gampang. Nah itu tunggangan. Lama tapi nggak keberatan, beda kambing surga kok, sama kambing dunia. Sapi surga beda dengan sapi dunia. Mudah-mudahan kita pahami. Jadi begitu Bu, jaga nama bapaknya terus. Kalau dulu pernah, sekarang ada nama ibunya. Nah kalau bapaknya nggak mau, nabung sendiri. Nanti biar pernah kita minimal sekali. Oh gelangnya aja banyak. Gelang-gelangan pasti. Iya. Jangan nggak tahu mau gelang-gelangan mau gelang-gelangan. Ada lagi kan? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Naksih. Ini Pak Ustaz, anak saya kan mau berkorban, tapi dulunya memang belum pernah nikah, makanya keluar Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak Ustaz. Ya, Bu Naksih tentang anaknya pengen berkorban belum di yang muda itu siapa? Anaknya juga. Ya. Jadi sesungguhnya kalau akikah itu disunahkan hari ke-7, 14 atau 21 sunahnya. Kalau nggak bisa, boleh setelah itu kapan saja akikah. Tapi ketika ini jelas korban, maka yang paling utama adalah berkorban, karena tidak ada amalan yang lebih Allah sukai dari korban kecuali menyembelih hewan korban. Kecuali lahirnya dekat itu, ini 30 hari atau 21 hari, 14 hari, sepekan sebelum korban lahiran, maka bolehnya beli satu hewan korban untuk dua niatnya akikah dan korban. Makanya kalau pengen ngirit, itulah lahiran pasti korban. Yang direncanakan itu kira-kira 9 bulan nanti korban. Itu waktunya lahir, pas akikah, pas korban. Nah, itu boleh. Nah, bagaimana kalau belum sempat juga? Itu boleh kapan saja. Tapi sekarang nanti aja pas kalian khitanan kalau laki-laki atau pas kalian nikahan boleh. Dia boleh coba jadi niatnya akikah atas nama si bulan, pas punya gawe. Misalnya anaknya nanti mau jadi penghafal Quran, pas nanti sebulan hafalan Quran. Pas ibu-ibu ini kalau memang belum mampu sekali punya masih ada kasih ibunya boleh. Cuma kalau ada ibu-ibu kayak gini nggak usah pakai dia ayu. Marabut jodoh dan nenek-nenek gitu. Jangan yang anak-anak aja, yang bayi, yang ayu maaf lah. Kan sesuatu kalau pakai ayu. Cukup sebelum Allahumma ini yang bulan, ini yang bulan, bagikan dagingnya. Karena beda daging korban bagi mentah, daging akikah sunnahnya bagi matang. Boleh nggak akikah bagi mentah? Boleh, tapi sama gasnya, bumbunya. Iya kan, harus dimakan, harus dimakan. Tapi kalau mau, dan ada anjuran kalau akikah jangan pecah-pecah tulangnya. Kalau korban kan dipecah-pecah. Akikah anjurannya jangan dipecah-pecah. Tapi boleh juga cuma makro. Kalau memang untuk dilarang kan. Jadi akikah boleh kapan saja. Sekarang korban ada momennya. Kenapa? Dengan korban itu dibubiha nafsa. Makanya yang mau korban dianjurkan jangan potong kuku, potong rambut dari tanggal 27 sampai berkorban nanti. Jangan potong. Kenapa? Karena setelah disembelih hewan korbannya baru dipotong kukunya, rambutnya. Kenapa? Sudah bersih dari dosa-dosa. Walaupun seujung kuku, dosa itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jangan potong kuku, jangan potong rambut sampai dipotong hewan korbannya. Baik rambut atas, rambut bawah, kuku semuanya
jangan dipotong dulu sampai dipotong hewan korban. Karena ketika disembelih korban itu darahnya sebelumnya terutama diterima Allah, mati biar nafsa, bersihlah jiwa orang yang berkorban. Dari lebaran puasa Idul Fitri diampuni dosanya sampai 2 bulan, 3 bulan ketemu Idul Adha. Dalam 3 bulan sudah berbuat dosa belum? Sudah ngomel belum? Sudah marah belum? Sudah ngambek belum? Wih sakit! Udah banyak dosa kita. Udah sholat belum? Nah, jadi di situ sesungguhnya banyak dosa-dosa kita. Udah dengan korban dibersihkan kita dari dosa-dosa. Jadi waktu korban nanti ada banyak apa saja kita yang mampu. Ya, mudah-mudahan terpahami. Baik. Sudah berhasil? Paham. Selanjutnya Bu, siapa Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sunarti, majelis sini. Bisa. Tanya Ustaz, pertanyaan saya 2, boleh nggak? Boleh. 5 juga boleh. Yang pertama, jika dulu nggak tahu yang dulu itu kita lahir udah diakikahin apa belum tuh kan nggak tahu saya itu Pak Ustaz. Tapi kan sekarang kurban gitu loh saya. Kalau tanya itu hukumnya gimana? Terus yang kedua, kalau kurban ada tuh yang kakinya atau kepalanya itu diminta, itu gimana hukumnya juga? Jika saja Pak Ustaz. Terima kasih atas jawabannya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Fatmawati, Bunarti, saudara ya? Nanti Satu pengajian. ya, saudara pengajian, saudara seiman sakinah. Mudah-mudahan juga saudara pada masuk surga. Yang mengaminkan dan menolong malaikat. Belum akikoh atau nggak tahu sekarang namanya korban aja, makanya korban. Jadi nggak benar pendapat yang mengatakan kalau belum akikoh nggak sah korbannya, nggak benar. Waktunya korban, waktunya akikoh. Orang tua masih ada kan? Udah nggak ada. Nggak ada semua. Kalau nggak tahu ya terus mudah-mudahan juga. Dulu orang tua kita dulu itu belum mampu berakikoh, itu nggak mampu banyak kan. Paling-paling baca. Yang beli ayam itu sebagai rasa syukur. Ini kan dulu itu kalau dulu kan dibagi sekampung, ayam itu disebut pakai nasi kuning. Dulu kan begitu. Dapat segitu enak banget dulu. Lagi sekarang ayam belalak 4 kadang-kadang itu rasanya kok beda ya memang dulu ya. Yang beda dulu itu makan dikit rasa enak, sekarang kebanyakan enak. Jadi nggak begitu enak. Jadi boleh nggak? Boleh korban. Waktunya korban. Nggak apa-apa belum yakin. Kecuali nanti setelah korban 2 bulan, 3 bulan. Bahkan juga ada yang begitu. Ini saya memakai korban sampai sebulan. Ada waktunya korban aja. Nah kalau udah dekat ini, dekat niatkan. Tapi dia orang kaya raya dia, usaha, mobil mewah, rumah megah, punya berarti. Sampai bukan karena nggak mampu, nggak sempat. Karena nggak jadi nanti aja saya bilang akhirnya habis korban. Kenapa kalau dibangunin itu nanti kurang? Kenapa habis makan dari korban makan nanti beda nikmatnya. Kalau mau sebelumnya atau sesudahnya, sebulan setelah itu. Kalau udah sebulan kan jadi korban sudah habis. Sebagai yang lain nggak sempat masak sampai ketemu korban tahun berikutnya. Jangan lama-lama disimpan. Kalau kelamaan lebih baik kasih tetangga yang membutuhkan. Yang kedua, jadi itu boleh korban aja, sah. Ya. Kemudian yang kedua tentang Kalau korban minta jatahnya. Jadi pengkorban itu berhak mendapatkan 1/3 dari hewan korban yang disembelih. Tapi kalau sapinya ber-7, 1/3 bagi 7. Kalau tidak semuanya bagian.
sepertiga bagi 7. Jadi minta kepala boleh bagi 7. Yang lain nggak mau deh, macam pengkorban boleh minta, minta kaki boleh bagi 7. Ya bagi 7. Kalau yang lain ikhlas nggak mau. Tapi kalau kambing sendiri boleh. Minta kepalanya saya, minta buntutnya, minta sambil belakang, ini nggak sampai sepertiga. Jadi pengkorban dapat sepertiga. Tapi karena ber-7 ya bagi 7. Tapi yang lain ikhlas sudah bisa minta kambing depan samping, ikhlas ya sudah, kalau ikhlas boleh. Barang-barangnya satu kelompok itu. Kenapa? Karena kalau satunya boleh, yang lain minta nggak boleh, nanti jadi ramai. Makanya harus dimasihkan sama yang lain. Minta kepalanya saya mau saya olah. Maka kesepakatan ber-7 ini boleh, karena apa-apa aja dengan. Jadi pengkorban boleh minta, boleh yang berkorban. Pahalanya tetap mendapatkan. Tetap. Yang penting kan memang korban itu memang dibagi 3, buat pengkorban sepertiga, buat fakir miskin sepertiga, jadi buat tetangga baik yang kaya maupun miskin semua dapat. Bahkan non muslim pun dapat, boleh dapatkan. Pahalanya terdapat kalau dia ikhlas semuanya dikorbankan. Nanti bagian dia memang jamanannya. Jadi ada orang dikasih daging korban, dia berkorban, dia nggak mau, itu malah habis. Kenapa? Karena ada kisahnya, dia nggak mau, dia korban kambing, dia sudah ikhlas. Anaknya malam-malam yang lain tetap pada nyantai, minta daging nggak ada, akhirnya nangis. Salah kan? Itu nggak baik, bikin seneng orang atau bikin nangis anak sendiri. Yang perlu dibikin seneng itu pertama anak sendiri, istri sendiri. Ini bikin seneng istri orang, istri sendiri nangis. Jangan. Jadi di situ bikin bahagia keluarga. Terima daging itu juga pemberian dari Allah, rezeki dari Allah. Dan memang hadiah boleh, jadi sah. Jadi terima, ambil itu kaki, ambil itu kepala. Kalau dia memang berminat, minta hati juga gak apa-apa. Yang penting itu gak lebih sepertiga, gak lebih sepertiga, gak lebih. Nah, sampingnya nanti yang minta kepala 2 orang, dia bagi 2, kepalanya bagi 2. Jangan kasih rame-rame Pak, 7 orang. Ya. 7 orang itu rame-rame, kalau grup saya dimasak jadi satu kita bagi-bagi. Ya enggak, makanya buat rame-rame kan? Iya, boleh minta kepala buat bagi-bagi 7 orang, boleh. Nanti malah senang kalau saya boleh bergabung di situ. Datang aja. Nanti saya minta sopnya gitu. Gabung saya korban biasanya tidak sapi, tapi anak-anak tahu kita kambing, anak-anak pengen lihat kambingnya. Kita kadang-kadang tinggal itu, nggak harus. Sebenarnya utama mana sih? Utama yang banyak dagingnya. Kalau dikumpulin banyak sapi, utama sapi pasti. Terus yang kedua, utama yang dibutuhkan. Pada senang dari kami sapi, ya udah utama sapi. Tapi sebagian hampir bukan mau nyantai, ya udah. Maka di sini dua-duanya punya keutamaan. Yang gak utama aja gak mau berubah. Padahal dia mampu gitu. Pelit. Begitu Bu. Sudah habis ya waktunya. Mohon maaf, ada satu pertanyaan lagi. Boleh. Ya. Ini karena teman gak aman. Persingkat saja. Teman dari kecil ya Pak di sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Sumiati Pak, Ustaz mau tanya. Langsung aja ya Pak. Ya. Almarhum saya, suami saya udah nggak ada, belum akikah sampai almarhum. Terus insya Allah seandainya saya ada rezeki, saya mau kurban bagaimana tuh Pak Ustaz? Tapi udah almarhum, udah nggak ada. Maksudnya sampai mau diakikah juga kan sudah meninggal. Nah yang udah ada, dan doain aja. Sekarang itu yang ada buat korban, nggak usah buat akikah. Jadi yang pada yang masih hidup, itu pun yang utamanya kalau masih ada orang tuanya, utamanya dia kekeluarkan bu, dia ada duit. Kemudian dulu saya tanya saya belum akikah boleh. Tapi kalau udah nggak ada, nggak perlu dan cukup dengan berkorban. Insya Allah itu amalnya juga ngalir ke orang tua. Amal wala. Jadi yang sudah nggak ada tinggal doain aja ibu berkorban atas nama ibu.
Sama bapak nggak bisa. Terus boleh nama suami dan nama orang tua boleh. Sebagian ulama menidakbolehkan. Bagian yang lain boleh tapi dengan cara. Caranya apa? Kalau atas nama almarhum itu kita nggak boleh ngambil dagingnya. Kenapa? Kalau ngambil nanya dulu Pak korban. Ya tadi aku sudah jawab, yo rapo itu baru boleh. Kalau nggak dijawab jangan ambil. Tapi kan nggak mungkin jawab. Satu. Tapi kalau yang lain bilang enggak, karena ini yang berkorban ibu cuma atas nama tetap boleh. Bagian yang lain. Yang nggak boleh itu kalau nanda itu kesepakatan ulama. Nanda itu nggak boleh sama sekali. Jadi ibu nanda nanti saya kalau selamat, kalau sehat saya korban. Maka korban ini nanda nggak boleh diambil dagingnya oleh ibu. Kalau ibu dapat dari kambing yang lain, pembelian bukan ambil korban ibu, lalu korban nanda, korban wajib itu. Yang tadi masih ada yang menunjukkan, yang atas nama bapak masih ada yang menunjukkan. Jadi saya kan dulu atas nama almarhum kalian. Boleh masih boleh. Sebagian nanti kalau ada yang bilang nggak boleh, ada yang mengatakan. Seandainya sekali lagi melakukan Ya, nggak apa-apa nanti ibu dapat dari daging yang lain. tapi bisa. Ya. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Ya. Acara selanjutnya yaitu doa penutup akan disampaikan Bapak Ustadz. Satukan tangan hati kita berdoa. Siapa yang berdoa memulai doanya dengan istighfar Nabi Yunus, Allah akan ijabah doa-doanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Semua la ilaha illa subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah ni'mal maulah hasbunallah ni'mal maulah hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maulah nasir. La haula illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami semua supaya kami menjadi hamba yang senantiasa berzikir kepadamu, selalu bersyukur kepadamu, beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu. Ampuni semua dosa-dosa kami, dosa salah kedua orang tua kami, guru kami, orang yang berbuat baik pada kami, kaum muslimin dan muslimat yang masih hidupnya sudah wafat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Takdirkan semua yang hadir bisa pergi haji ke Baitullah, ziarah Madinah Munawwarah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.